Sama ini penting. Kalau saya lebih baik Bama daripada pacaran. Terhadap manusia itu, begitupun terhadap manusia yang beriman yang namanya kita ini. Kenapa? Karena keimanan kita ini adik-adik sudah bagus, sudah turun, sudah naik, sudah turun. Yazidu wa yanqus. Apa? Yazidu wa yanqusu. Bertambah dan berkurang iman itu. Maka perlu dicas. Apa pakai casnya? Ilmu, keilmuan. Apa pakai casnya? Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir kayak la ilaha illallah atau astagfirullah atau bersolawat yang banyak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu pada zaman Nabi di awal-awal Islam, ya, di Arab jahiliyah sana itu tidak melakukan dakwah dengan terang-terangan, tapi lewat sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Nah, di situ ada namanya Arqam. Arqam itu salah satu pemuda yang sangat cerdas, yang sangat baik, ya, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Nah, disitulah Nabi melakukan dakwah. Dakwah itu ajakan, memperkenalkan Islam. Nah, bait itu artinya rumah. Jadi Baitul Arqam itu sebenarnya adalah filosofinya adalah bahwa Muhammadiyah itu mengambil dakwah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan tauhid tentang ibadah kepada sahabatnya, kepada umatnya. Jadi itu makanya disebut Baitul Arqam. Di Baitul Arqam ini anak-anakku tempat dicasnya pengetahuan Anda tentang Islam. Di Baitul Arqam ini tempat dicasnya Anda tentang bagaimana Muhammadiyah itu. Karena sampai hari ini, semoga tidak terjadi. Kalau dulu Ustadz Zahman tahun 93, saya ini anak desa, anak saya. Saya sering menyebut saya ini ABG, anak bawa gunung. Bukan anak bawa baru gede. Gede sudah umur 52 tahun, nggak cocok ya. Jadi saya ini anak bawa gunung. Ya. Dulu 93 di desa saya itu nggak ada orang mengenal Muhammadiyah itu. Bahkan Muhammadiyah itu menurut mereka adalah agama. Apa? Menurut mereka sebagian masyarakat itu Muhammadiyah itu dianggap sebagai agama, Ustaz. Lalu kalau kita sebut-sebut Muhammadiyah mereka takut. Kayak virus corona kalau yang tahun 2019. Takut. Maka tatkala saya kuliah di Muhammadiyah tahun 90-an itu, ada yang mengetahui saya kuliah di Muhammadiyah. Apa katanya? Salah tempat sekolahkan anaknya oleh Pak Haji Zain. Bapak saya namanya Haji Zain. Ya, salah tempatnya mengkuliahkan anaknya. Kenapa? Kenapa di Muhammadiyah? Itu karena agama, ajaran sesat. Begitu hebatnya itu ya. Makanya sulit Muhammadiyah masuk. Sulit Muhammadiyah masuk. Kenapa? Sudah terimage, sudah didesain bahwa Muhammadiyah itu adalah jelek waktu itu. Ya, dia tidak tahu bahwa Muhammadiyah ini bukan agama. Muhammadiyah ini bukan aliran. Maka sebelum Anda kuliah lebih jauh di Muhammadiyah ini,
di Bama, di Baitul Arqam Ma'asis, agar adik-adik mengenal Islam itu apa, agar adik-adik mengenal Muhammadiyah itu apa. Kan ada materi-materi itu ya Ustaz. Ya, itulah tujuannya Bama itu, supaya adik-adik tercerahkan. Apa tercerahannya? Anda mengetahui satu, misalnya Muhammadiyah itu adalah persyarikatan. Muhammadiyah itu adalah organisasi keislaman yang bergerak dalam gerakan amal ma'ruf nahi mungkar. Landasannya Muhammadiyah itu berdiri Quran dan Al-Hadis sebagai pegangan kita umat Islam. Sekedar itu saja, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah ini bukan agama, bukan aliran, tapi adalah organisasi keislaman yang pedomannya adalah Quran dan Al-Hadis. Betul itu Pak Jin? Betul. Coba tunjukkan. Hai ada anak saya. Muhammadiyah itu landasannya Al-Quran dan Hadis. Coba. Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu karena terinspirasi. Tahu terinspirasi anak-anak saya? Tahu terinspirasi? Tercerahkan dengan ayat Al-Quran. Apa bunyinya? Wal takum minkum ummatui yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pernah dengar ayat ini? Kalau yang pernah mondok, yang sering ngaji, mesti tahu ayat ini. Di surat apa kira-kira? Di Ali Imran ayat 104. Ini dia yang membuat Ahmad Dahlan itu terinspirasi untuk mendirikan persyarikatan organisasi Muhammadiyah itu adalah 104 Ali Imran itu. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat ini yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, orang-orang yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, kata Al-Quran itu, merekalah orang-orang yang beruntung. Satu itu. Dimana setelah itu anak-anakku semua, bahwa Muhammadiyah ini adalah sangat mulia tujuannya, sangat islami. Bisa ditunjukkan? Bisa. Coba kita lihat tujuannya Muhammadiyah didirikan. Kalau nyelimpeng tolong dikritik. Apa tujuannya Muhammadiyah itu didirikan? Menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tujuannya Muhammadiyah didirikan. Apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mulia enggak? Mulia enggak? Woi, mulia. Oh, woi. Wow. Itu. Jadi ini tujuannya Bama itu anak-anak saya. Supaya Anda mengetahui cas Muhammadiyah itu kayak apa. Jangan sampai
sudah menjadi mahasiswa Muhammadiyah menjelek-jelekkan Muhammadiyah. Saya pernah anak-anakku sampai saya marah. Kan tahun 2000-an itu banyak guru-guru SD ya kuliah di Muhammadiyah. Alhamdulillah, syukur kita. Alhamdulillah, guru-guru SD yang belum sarjana kuliah di Muhammadiyah. Program ekstensi, ya, ekstensi di FKIP. Ratusan bahkan hampir ribuan guru ini. Pokoknya rata-rata guru SD yang belum sarjana kuliahnya di Muhammadiyah. Tapi ada oknum tapi tidak ada oknum guru yang sudah kuliah di Muhammadiyah, kemudian ia dapat sertifikasi di gara-gara ijazah Muhammadiyah. Lalu apa katanya? Dia nggak tahu kalau saya ini adalah ya orang Muhammadiyah. Dia jelek-jelekkan Muhammadiyah. Apa katanya? Aduh, saya nggak ngerti. Kok Muhammadiyah ini tidak adat, tidak punya adat. Itu. Saya mendengar saja ya. Tidak ada adatnya orang Muhammadiyah katanya. Apa contohnya? Tak mau mereka ikuti adat-adat Sasak. Tak mau. Terus dia bilang begini, saya ini alumni Muhammadiyah tapi saya tidak mau. Muhammadiyah tidak mau saya. Karena bertentangan dengan adat. Orang ini tidak ngerti ini, tidak pernah dibama memang. Ya, tidak pernah dibama. Akhirnya siapa? Saya udah agak budak, saya punya telinga. Akhirnya saya dekati. Bapak dari mana? Oh, dari ini saya tidak sebut ya. Berapa lama kuliah di Muhammadiyah? Ya 4 tahun. Oh, kok lama sekali dia mengenal Muhammadiyah. Ya. Terus dengan tamat di Muhammadiyah sudah sertifikasi? Sudah, Pak. Lalu kenapa Bapak jelek-jelekkan Muhammadiyah? Lah ya karena Muhammadiyah itu tidak mau adat. Tidak mau maulid, tidak mau nuzul katanya. Ya, kalau ada orang mati tidak ditalkin katanya. Di depan saya. Akhirnya saya bilang, pernahkah Bapak bertanya kepada orang Muhammadiyah kenapa begitu? Seandainya pun benar tuduhan Bapak. Diam dia. Artinya kan perlu ditanya apa alasannya kalau yang benar seperti itu ya. Hanya saya bilang apa? Muhammadiyah itu Pak Guru adalah organisasi keislaman yang didirikan berdasarkan Quran dan Al-Hadis. Tujuannya sangat mulia. Itu saya bilang. Terus dia lihat saya, mungkin dia tercuriga, jangan-jangan ini dosen ini kan gitu. Dia lihat saya, udah Pak, jelaskan, saya kuliahi Bapak, karena mungkin kita tidak sempat ketemu di kelas. Hanya dia diam. Benar ini, hak saya ngomong ini. Ya, jadi Muhammadiyah itu didirikan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tujuannya sangat mulia, ini tujuannya. Tuduhan Bapak Muhammadiyah itu tidak punya adat, keliru. Muhammadiyah itu sangat beradat. Bagaimana sangat beradatnya Muhammadiyah? Beradat dengan keilmuan, tidak fanatisme. Ya kan? Beradat dengan keilmuan, tidak fanatisme. Sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat, selama itu tidak keluar dari syariat Islam, Muhammadiyah mengambil. Contoh, Maulid Nabi. Maulid Nabi ini adalah sudah menjadi tradisi keislaman orang Islam, khususnya di Pulau Lombok. Muhammadiyah tidak melarang, silahkan.
Bahkan di Muhammadiyah ada namanya milad. Pak Guru ngerti enggak milad itu? Enggak. Saya jelaskan. Milad itu adalah hari ulang tahunnya Muhammadiyah. Itu namanya milad, kelahiran kan? Nah, Maulid itu apa? Ya peringatan kelahiran Nabi. Begitu juga. Jadi Muhammadiyah tidak anti Maulid. Bapak sudah jadi dosen Muhammadiyah? Iya, saya dosen Muhammadiyah Mataram. Saya kader Muhammadiyah. Pak, saya salah. Hampir saya mau tarik ijazahnya. Minta maaf. Nah, supaya adik-adik tidak menjelek-jelekkan Muhammadiyah setelah kuliah di Muhammadiyah, maka dilakukanlah BAMA ini. Dilakukanlah Baitul Arqam mahasiswa. Bukan hanya dikenalkan BAMA, tapi diajarkan tauhid. Tauhid. Tauhid itu kan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semua. Bahwa tatkala adik-adik sudah bersyahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu kan bersaksi. Makna syahadat itu ada yang bersaksi, ada yang bersumpah, ada yang berikrar, ada yang berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akidahnya orang Islam. Di BAMA ini diajarkan, ada materi itu. Ada materi tauhid. Adik-adik diberitahu tauhid yang benar itu kayak gini loh. Kayak apa tauhid yang benar itu? Apabila orang Islam kita ini sudah bersyahadat, anak-anakku semua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersumpah, berjanji, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka konsekuensi dari sebuah sumpah ikrar itu haram kita jadikan Tuhan-Tuhan yang lain. Ini tauhidnya, gitu loh. Tidak boleh kita mengatakan begini. Misalnya saya ditembak duar oleh senapan, bukan senapan angin, senapan AK-46 atau apa namanya. Baju saya tidak robek, apalagi badan saya. Sakti. Apa Pak Jen? Ditembak tidak mempan. Bahkan pelurunya jadi air. Lalu saya mengatakan, saya kebal karena cincin ini. Karena cincin ini yang membuat saya kebal itu, kata saya. Dalam tauhid ini dilarang bahwa orang kalau sudah bersyahadat itu bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusannya, maka tidak boleh syirik. Tidak boleh syirik. Ini kan benda mati. Cincin kan benda mati. Tidak akan mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat. Tapi ada sebagian kita ini, gara-gara cincin ini saya tidak mempan senjata. Dilupakan Tuhan itu. Dilupakan Tuhan. Muhammadiyah mengajari tidak boleh seperti itu. Kenapa? Tatkala kita sudah bersyahadat, la ma'buda illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. La hayata illallah, tiada kehidupan yang memberi kehidupan itu kecuali Allah. La mauta illallah, tidak ada kematian kecuali Allah yang beri kematian itu. Ini tauhidnya. Ini tauhid yang akan diajarkan oleh narasumber kita nantinya.
supaya adik lurus gitu loh, siratal mustaqim tauhidnya. Nggak boleh adik-adik setelah Bama ini putus cinta lalu pergi ke Ulang Balok. Ulang Balok situ loh, tempat pohon keramat. Jangan. Tertawa dia. Atau minta jodoh di serabut pohon beri. Tak boleh. Udah tulis-tulis namanya. Siapa namamu? Siapa? Marwah. Siapa namamu? Hah? Umar misalnya. Marwah PS Umar. Saya punya keponakan sudah jatuh cinta kelas 6 SD. Lucu. Nah, zaman sekarang ini lucu-lucu. Kelas 4, kelas 5, 6 SD itu sudah punya pacar. Yang lucu apa? Dia tulis di tembok. Di tembok saya ada tulis. Misalnya ya, Umam PS Marwah. PS katanya, apa PS itu? Gitu ya. Oh, anak-anak sekarang kok begitu gitu. Ya, untuk mendapat jodoh dan pergi ke Ulang Balok, tulis namanya Umam, di dalamnya digambar cinta, ditulis dalamnya itu sama tanda panah, digantung di pohon serabut kubring. Berarti jodohnya di serabut pohon beri. Setelah di Bama haram, tak boleh. Jodohmu Tuhan yang menentu. Paham? Nah, ini tujuannya di Bama itu anak-anak saya. Jadi jangan malas. Karena ilmu penting sekali. Ilmu Bama ini penting untuk Anda ke depan. Ya, jangan tidak datang, jangan tidak hadir. Kalau sakit sedikit, paksakan. Ada obat. Panitia ada obat. Kok ragu jawabnya? Ada, ya. Kalau adik-adik pusing, muak, segera lapor ke bagian kesehatan. Jangan sampai malas-malas, karena Bama ini tempat mengecas keimanan Anda. Bama ini tempat mengecas tentang Muhammadiyah. Gitu loh. Jadi saya punya keponakan, anak Minsan, kuliah di FIK ini baru, namanya Rifa. Dia sakit pagi ini, ibunya nelpon, anak muntah-muntah, demam. Kalau itu memang tak bisa dipaksakan hadir, ya, karena kemarin katanya hujan-hujanan setelah pulang kuliah, terus tadi malam jam 1 muntah-muntah sama demam, makanya nggak bisa hadir. Ya, di S1 perawat, ada S1 perawat? Farmasi, S1 farmasi. Jadi nggak bisa hadir. Nah, tapi kalau hanya sekedar pusing sedikit, masalah. Insya Allah setelah bergaul dengan teman-teman sehat. Ya, supaya jangan mencari jodoh di pohon beringin. Iya, lucu, sudah modern, sudah maju, masih kita seperti itu ya umumnya. Nah, jadi Bama ini sangat penting, ya, makanya jangan malas. Yang ketiga, setelah kita bertauhid yang benar kayak tadi, nanti dijelaskan lebih umum. Setelah mengetahui Muhammadiyah, maka yang pondasi yang penting juga di Bama itu adalah bagaimana kita beribadah yang benar. Ini bagaimana kita beribadah yang benar. Beribadah yang benar itu apabila toharohnya benar, terutama dalam hal sholat. Nah, nanti diajari itu, ya diajari.
Bagaimana berwudu yang benar? Ini saya lihat, mohon maaf, saya pernah di mana itu ya? Waktu saya ke Papua atau ke Medan, ada seorang bapak di ini, di bandara. Dia pakai jaket ada ketat ini. Dia buka sampai di sini. Berarti kalau berwudu pasti ini enggak kena dah? Iya. Jangan-jangan ada juga begitu. Berwudunya begini. Saya lihat. Saya tegur atau saya beritahu atau bagaimana nih? Siku ketutup oleh baju, oleh jaketnya yang ketat itu, baju ketat. Saya bilang, mohon maaf Pak, tolong sikunya dibasahkan. Kalau tidak basah siku, berarti rukunnya tidak sah. Rukun wudunya tidak baik, tidak basuh, berarti tidak sah wudunya. Dilihat saya, dalam hati saya, di kampung saya dipanggil Tuhan dulu Pak, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Dia begini. Tapi nggak bisa ketarik ke atas, karena ketat sekali baju itu. Iya, saya bilang Pak buka. Bapak punya baju kaos, buka. Karena syarat sahnya wudu itu harus sampai marafiq. Sengaja saya terus bahasa Arab itu. Lilal marafiq. Ya baru dilihat. Ya Pak, terima kasih. Nah, setelah Bama Anda harus tahu wudu yang benar itu kayak apa. Paham? Ini tujuannya Bama itu supaya ibadahnya baik, supaya ibadahnya bagus. Adik-adik kalau berwudu ada yang gini-gini, mohon maaf, tidak apa-apa, tapi setelah Bama bisa berubah gaya berwudunya. Ya, misalnya kalau adik-adik berwudu kan begini. Tidak apa-apa, saya tidak mencela. Saya tidak mencela. Ingat loh, tidak boleh mencela kalau ini. Karena ini masalah bagian khilafiyah namanya. Ya. Tapi nanti diajari bagaimana cara berwudu yang lebih diyakini kebenarannya oleh Muhammadiyah. Kayak gitu. Berdasarkan hadis riwayat yang sahih. Oh, misalnya seperti ini, kalau berwudu, ya, kalau yang langsung sahih hadisnya. Tapi ingat, yang begini-gini bukan salah loh. Jangan dihina. Tapi setelah Bama, Anda bisa bedakan. Paham? Anda bisa bedakan. Karena orang intelek. Anda orang-orang akademik. Jangan ikut-ikut. Saya yakin kamu ini. Saya tanya gini, apa alasanmu begini-gini? Nggak ngerti. Apa dalilnya? Nggak ngerti dah? Nggak ngerti. Ikut-ikut dah. Nah, di Bama ini diberitahu hadisnya. Ini hadis. Ya, paham? Ini Qur'annya. Ingat, mahasiswa itu jangan ikut-ikutan, tapi beribadah karena ilmu. Paham? Nah, di Bama itu nanti diajari itu. Di Bama diajari yang seperti itu. Makanya jangan sampai tidak ikut. No, setelah berwudu yang sempurna tadi, ya, lalu sholat. Bagaimana cara sholat ala Rasulullah? Nanti akan diajari. Kenapa? Salah satu syarat sahnya adik-adik sholat itu adalah ada yang disebut dengan itba'ur rasul. Apa? Itba'ur rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku, penting tak Bama ini? Penting.
kalau saya lebih baik Bama daripada pacaran. Hah? Pacaran membuat kita resah. Betul? Betul nggak? Betul. Iya, tapi kalau kita belajar membuat kita tenang. Kenapa saya bilang pacaran membuat kita resah? Saya duduk di depan sana, pacar saya namanya Suci, kok tiba-tiba digonceng oleh laki-laki lain. Aduh, kok Suci digonceng oleh laki-laki lain? Dia tidak setia, langsung saya WA, putus. Ternyata yang gonceng Suci adalah kakaknya. Aduh. Belum nanti Suci meng-share fotonya berdua bersama laki-laki. Kita cemburu. Udah. Cemburu, Bu? Apalagi yang perempuan sudah baper lebih dahuluan. Makanya bisa pacaran ya. Ikut Mama saja ya. Nanti pacaran setelah menikah kayak saya. Iya, saya tidak pernah pacaran sama Umi, sama Hajah nggak pernah. Tapi sudah dikaruniai anak 4. Alhamdulillah, menurut saya gagah. Yang mau jadi mantu siapa? Ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi penting Mama ini supaya Anda mengetahui Muhammadiyah kayak apa. Anda mengetahui tauhid itu kayak apa, beribadah yang benar itu kayak apa. Salah satu syaratnya ibadah yang benar itu adalah ittiba'ur rasul, mengikuti bagaimana cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi? Cukup.